Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran sistem kelistrikan mesin industri kali ini kita belajar mengenai rangkaian pengendali. Awalnya kita belajar dulu mengenai rangkaian pengendali 1. Belajar rangkaian pengendali harus dikuasai oleh siswa karena itu merupakan suatu dasar agar nanti pada kegiatan praktek bisa berjalan dengan lancar. Paling utama adalah siswa harus bisa membaca simbol. Jadi dari simbol yang ada pada suatu diagram rangkaian, siswa harus bisa mengidentifikasi komponen apa pada simbol tersebut. Kemudian dari simbol-simbol tersebut yang akan dirangkai pada suatu diagram rangkaian, siswa juga harus bisa membaca cara kerja dari diagram rangkaian tersebut. Mungkin pada awalnya masih sulit, tapi kalau sudah sering dilakukan, maka siswa pasti akan terbiasa. Untuk yang paling awal, kita belajar mengenai rangkaian pengendali pada sistem kelistrikan mesin industri, di mana pada pelajaran kali ini selain kita belajar mengenai sistem kelistrikan mesin industri, kita juga nanti belajar pada sistem kelistrikan pada sistem elektropneumatik dan sistem elektrohidrolik. Nah, pengertian dalam rangkaian listrik instalasi motor listrik nanti terdapat 2 buah rangkaian pada diagram rangkaiannya ya. Jadi dalam sistem pemeliharaan perbaikan instalasi motor listrik, maka seorang teknisi harus bisa membaca dan memahami diagram rangkaian kelistrikan pada mesin tersebut. Jadi biasanya diagram rangkaian kelistrikan disertakan pada buku panduan pada suatu mesin. Nah, mau nggak mau bukunya harus dibaca oleh teknisi dan dipahami. Mungkin kalau yang sudah terbiasa membacanya mungkin pasti akan terbiasa. Jadi tanpa membaca buku, seorang teknisi pasti bisa mengira-ngira bagaimana keadaan atau diagramnya pada mesin tersebut. Pada instalasi motor listrik terdapat pada diagramnya ya, terdapat 2 buah rangkaian, yaitu rangkaian utama atau rangkaian tenaga, di mana yang fungsinya untuk menghubungkan sumber tenaga, misalkan dari arus 3 pas atau 1 pas dengan motor listrik itu sendiri, sehingga motor listrik dengan diberi tenaga maka dengan ditekan tombol on atau saklar maka bisa berjalan. Kemudian untuk mengendalikannya agar sesuai dengan keinginan, kapan harus hidup, kapan harus mati, atau kapan harus diubah putarannya dan sebagainya, digunakan rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol. Nah, pada mata pelajaran kali ini, pada rangkaian pengendali pertama ini, sekalian kita belajar mengenai kelistrikan mesin industri, kita juga bisa belajar pada kelistrikan sistem elektropneumatik, di mana kita menggunakan sistem elektropneumatik pada rangkaian pengendalinya menggunakan sistem 24 volt DC atau menggunakan 24 volt arus searah, di mana prinsip kerjanya hampir sama, simbolnya mungkin juga hampir sama, dan komponennya juga mungkin hampir sama. Pada sistem kelistrikan 24 volt DC, di mana sumber listrik diambil dari listrik PLN, di mana di Indonesia menggunakan arus bolak-balik 220 volt, maka harus diubah menjadi 24 volt arus searah atau 20 volt DC. Karena itu digunakan suatu alat yaitu power supply yang terdiri dari 3 buah komponen utama, yaitu trafo, penyearah, dan pestabil. Trafo berfungsi untuk mengubah arus 220 volt AC menjadi 24 volt AC. Kemudian digunakan rectifier atau penyearah yang terdiri dari beberapa komponen dioda dan kapasitor yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau arus DC. Kemudian agar tegangannya stabil, sekitar ringnya 24 volt, maka digunakan stabilizer. Untuk simbol yang perlu kalian pelajari antara lain contohnya yaitu simbol normally open kontak yaitu kontak NO, di mana secara normal terbuka. Kemudian yang kedua normally close kontak, secara normal tertutup, ring over switch. Jadi ini terdiri dari 3 buah pole atau kutub, yang sebelah kiri ini NC dan sebelah kanan NO. Apabila diaktifkan mungkin bisa berubah sebelah kiri jadi NO dan sebelah kanan jadi NC.
Kemudian mekanik kontak biasanya terdapat pada relay atau kontaktor. Dan ini simbol fast button ya, ini simbol fast button NO. Kemudian rotary switch yaitu dengan jalan diputar, kemudian simbol limit switch NO dan NC. Untuk output atau keluaran dari rangkaian biasanya selain menggunakan lampu, maka bisa berupa sirene, klakson, bel, kemudian lampu LED, kemudian bisa juga motor. Ini simbol motor DC. Untuk simbol dari keluaran untuk lampu biasanya gunakan simbol H. Kemudian untuk rangkaian yang pertama yang perlu dipelajari adalah rangkaian N, di mana terdiri dari power supply, lampu, dan beberapa fast button. Untuk pertama kalinya, agar kita bisa mengidentifikasi komponen, maka kita harus menghafalkan arti-arti dari simbol. 24 volt ini adalah sumber dari fase dari tegangan DC. S1 adalah fast button NO, S2 juga sama fast button NO, dan H1 adalah lampu. Kemudian dihubungkan dengan netral atau tanpa tegangan pada power supply. Cara kerjanya, karena S1 dan S2, S1 dan S2 adalah fast button, kita cukup mengidentifikasi hanya hurufnya saja ya. Jadi S1 pasti itu fast button, S2 fast button, dan H1 adalah lampu. Jadi cara kerjanya adalah karena S1 S2 ini masih terbuka NO, maka arus listrik dari 24 volt tidak akan bisa turun ke bawah sehingga lampu tidak mendapat arus dan lampu tidak akan menyala. Maka dari itu, agar lampu menyala, maka S1 dan S2 harus ditekan secara bersamaan sehingga arus listrik dari 24 volt DC bisa turun mencapai lampu dan menuju ke tanpa fase 0 volt atau tanpa tegangan, sehingga karena dialiri alur listrik H1 akan menyala. Apabila S1 dilepas atau S2 dilepas atau keduanya dilepas, maka arus listrik akan bisa nyampe ke lampu sehingga lampu akan mati. Ini disebut rangkaian karena S1 dan S2, N artinya dan, S1 dan S2 ditekan secara bersamaan. Jadi S1 dan S2 ditekan secara bersamaan, maka outputnya lampu menyala. Dan ada lagi rangkaian OR, juga sama, ada power supply, ada S1 fast button, ada fast button S2, H1 ini horn. Nah, cara kerja S1 S2 pada rangkaian OR sama dengan rangkaian ON. Jadi karena ini simbol fast button cukup ditekan saja. Cuman bedanya pada rangkaian OR kita pelajari ya. Rangkaian OR H1, sirene H1 nggak akan hidup karena nggak ada arus dari atas ya, dari 20 volt DC nggak bisa turun ke 0 volt. Maka agar bisa mendapat arus maka ditekan S1 sehingga H1 akan berfungsi. Nah, jangan juga kalau kita menekan S2 maka tanpa harus menekan S1 maka bisa dari lajur ke rangkaian kedua, jadi turun ke bawah, H1 akan berfungsi atau hidup atau berbunyi karena ini merupakan suatu klakson. Jadi OR itu atau, jadi kita bisa menghidupkan H1 dengan cara menekan S1 atau menekan S2 atau menekan salah satu di antara kedua tombol tersebut. Jadi S1 atau S2 apabila diaktuasikan atau dihidupkan maka akan menghidupkan H1. Terima kasih, sementara ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari video yang tadi. Kali ini kita belajar praktek membuat diagram rangkaian. Untuk lebih mudah, kita belajar membuat rangkaian langsung yang hanya terdiri dari satu lampu dan sebuah saklar, dan bisa kita kembangkan agar lebih paham. Paling mudah kita gunakan saja rangkaian simulasi pada pembuatan sistem elektropneumatik karena prinsip kerjanya, rangkaian pengendaliannya hampir sama antara sistem elektropneumatik, elektrohidrolik maupun pada sistem motor kontrol. Kita gunakan aplikasi Fluid Sim, kita pilih Fluid Sim yang pneumatik. Pada software ini
sekalian kita belajar softwarenya. Mungkin bisa kalian praktikkan pada saat pembelajaran praktik di kelas. Kita buka bin, cari ini ya, aplikasinya, Excel-nya, terbuka new file. Inilah tampilan dari aplikasi FluidSim Pneumatic yang akan kita gunakan sebagai pembelajaran kali ini. Untuk pertama-tama kita cari power supply dulu. Power supply 24 volt dan power supply 0 volt. Kemudian kita cari simbol pass button NO. Ini ada pass button, ini button switch, jadi apabila kalau pass button ditekan kemudian dilepas maka akan normal lagi atau terbuka. Apabila button switch, apabila kita tekan kemudian kita lepas maka akan tetap tertutup. Untuk menormalkan lagi kita tekan sekali lagi. Ini pass button NC, ini button switch NC, ini changeover ya, dan ini button switch changeover dan sebagainya. Kemudian kita butuh lampu ini, mungkin indikator light. Setelah kita dapat komponen-komponennya yang kita butuhkan, kita rangkai. Kita hubungkan pass button ke power supply sumber tegangan. Kita hubungkan pass button ke lampu, dan lampu kita hubungkan ke 0 volt. Tujuan dari rangkaian ini adalah untuk menghidupkan lampu. Kita beri nama dulu pass buttonnya S1. Dan kita beri nama dulu untuk lampunya, kita pakai teks saja. Kita beri nama H1 agar lebih mudah mengidentifikasi apabila nanti terjadi banyak lampu, dan maka lampunya bisa lebih dari satu, H1, H2, H3 dan seterusnya. Dan juga pass buttonnya apabila lebih dari satu pass button bisa S1, S2, S3, S dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu bilang pass button, kita cukup menyebutkan namanya saja S1, H1 dan sebagainya. Tujuan dari rangkaian ini adalah untuk menghidupkan lampu H1. Karena S1-nya berjenis kontak NO atau terbuka, maka otomatis arus dari 12 volt DC nggak akan bisa nyampe lampu karena terhalang di S1, S1-nya terbuka. Jadi jembatannya belum turun sehingga nggak ada yang bisa arusnya nggak ada yang bisa nyampe ke H1. Agar lampu H1 menyala, kita play simulasinya. Agar lampu H1 menyala, caranya adalah dengan jalan menekan pas button S1 atau S1 kita tekan. S1 kita tekan. Maka arus listrik bisa mengalir dari S1 ke H1 dan ke 0 volt. Karena dari sumber tegangan 24 volt bisa turun ke bawah, maka arusnya dan melewati H1, maka H1 akan menyala karena dilewati oleh arus listrik. Untuk mematikannya cukup kita lepas. Nah, sekarang kita coba dengan rangkaian menggunakan pass button NC. Agar lebih mudah kita buat lagi, dimana nanti kita menggunakan pass button NC sehingga kita tahu bedanya antara cara kerja NC dan NO. Kita hubungkan, kita beri nama dulu S2. Jadi untuk pass button NC ini kita beri nama S2. Lampunya kita beri nama H2 biar berbeda. Kemudian kita hubungkan ke sumber arus, S2 ke sumber arus, S2 kita hubungkan ke lampu, dan lampu kita hubungkan ke negatifnya atau 0 voltnya. Kita mulai simulasi ya. Di sini berbeda, ini NO dan ini NC. Jadi S1 adalah NO, S2 NC. Perbedaannya karena S1 ini terbuka, maka arus nggak bisa turun atau nggak bisa mengalir ke menuju 0 volt, sehingga arus listriknya terhenti di sini, maka lampu nggak akan menyala. Sedangkan bedanya dengan yang S2 ini karena NC semuanya terhubung, S2 bisa arusnya bisa turun kemudian melewati lampu dan bisa menuju ke 0 volt, maka lampunya akan menyala.
Apabila S1 kita tekan karena terhubung atau S1 sudah terhubung, maka lampu menyala. Kebalikannya dengan S2, karena ini sudah terhubung secara normal, maka lampu menyala. Apabila kita tekan, lampu akan berubah menjadi mati karena S2 terbuka. Jadi inilah perbedaan antara fast button jenis NO dan fast button jenis NC mengenai cara kerjanya. Dan ini adalah salah satu contoh dari rangkaian langsung dari lampu dikendalikan secara langsung oleh fast button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.